Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Debata dosa sadasa, Holan Yesus do tudosna, anak tu amanai, anak tu amanai. Daso meret habang sana, so marujung dongoluna, totong gonggo manai, totong gonggo manai. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Saudara, ketika kita mengalami kegagalan atau anak-anak kita nakal, tidak jarang kita berpikir atau memandang Allah itu sebagai Allah yang menghukum kita, yang menegur kita, Allah yang sangat sulit untuk kita dekati. Kok bisa ya anakku nakal? Padahal kami sudah jadi orang tua yang baik. Kami sudah tunjukkan keteladanan kami sebagai orang yang baik. Atau muncul pertanyaan, benar gak ya? Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa itu adalah Allah yang penuh kasih. Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa Allah mengasihi kita dengan cara yang berbeda. Caranya sendiri. Allah mengasihi kita dengan keberadaan dirinya dan bukan karena siapa kita. Saudara, Allah kita adalah Allah yang peduli. Dan Dia mengasihi kita bukan karena kemampuan kita, bukan karena kelebihan-kelebihan kita, ataupun sebagai segala macam usaha yang sudah kita buat. Bukan, saudara. Allah mengasihi kita karena Allah kita itu adalah kasih. Allah itu selalu baik kepada kita. Dia selalu menerima kita sebagai anak-anaknya. Dan Allah mengasihi sesuai hikmatnya, sesuai kebaikannya dan kekekalannya. Dan ingat saudara, kasih Allah itu tidak buta, kasih Allah itu tidak sempit, tidak dangkal seperti yang kita bayangkan. Kasihnya boleh keras, mendisiplinkan kita, mengingatkan kita, tapi kasihnya juga saudara nyata, lembut, dan Dia menerima kita. Dia mau mengampuni kita. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut dan penuh kasih. Apa yang Tuhan Yesus katakan dalam amanat perpisahannya sebenarnya adalah kamu itu bisa pergi kepada Allah Bapa karena Dia mengasihi kamu. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan itu kepada kita.
Dan Tuhan Yesus tidak mati untuk mengubah Allah menjadi kasih. Tetapi Tuhan Yesus itu mati untuk mengatakan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang maha pemurah. Karena itu ada satu hubungan yang baru dengan Allah, saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal Allah yang sudah menciptakan kita. Karena itu mari kita datang dan mari kita menerima apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Ketika kita mengingat Dia adalah Bapa kita, mari saudara, hidup kita itu penuh dengan luapan cinta kasih. Karena kita percaya Allah selalu melihat kita, Dia selalu dekat dengan kita dan selalu menarik kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi saudara, ketika kita memandang salib, mari kita mengingat itu adalah bukti Allah benar-benar mengasihi kita, mengasihi saudara, mengasihi saya. Allah Bapa yang maha baik. Karena itu singkirkanlah hal-hal yang menghambat kita untuk melihat dan mempercayai kasih Allah. Jangan katakan karena pendeta itu aku benci dengan ibadah di gerejaku. Jangan katakan karena nyanyian atau ibadah di gereja itu membosankan, aku malas beribadah. Sehingga hidup kita semakin jauh dari Allah. Tidak, saudara. Saudara, ketika ada dua orang yang berpacaran atau dua orang yang mengikat hubungannya dalam pernikahan, pasti kita meyakini hidupnya akan saling mengasihi. Itu idealnya, itu harapannya. Dan seharusnya memang harus saling mengasihi. Tapi dalam kenyataannya saudara, ada orang yang dalam pernikahannya dia tidak hidup dalam cinta kasih. Dalam hubungan pacarannya dia banyak mengalami penderitaan. Lah kok bisa? Ya, kita sendiri bingung dengan keluarga-keluarga yang punya komitmen hidup bersama tapi dia tidak hidup di dalam kasih Kristus. Ada keegoisan. Sementara dalam kasih saudara, kita itu dituntut untuk saling ada take and give. Saling memberi dan menerima. Begitu juga seharusnya hubungan kasih kita kepada Allah. Hubungan kasih kita dengan Allah dan Tuhan Yesus sudah memberikan bukti kasih-Nya, saudara. Begitu juga harusnya saudara kita patuh kepada perintahnya, perintah-perintah Allah, segala kehendaknya, aturan-aturannya, itu adalah bukti kasih kita kepada Allah. Dan salah satunya adalah kepedulian kita kepada sesama manusia. Kita mau saling membantu, kita mau saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Entah itu teman sekerja kita, entah itu teman satu persekutuan kita, entah itu teman satu gereja kita, atau tetangga, atau teman-teman di sekolah kita. Itu adalah tanda dan bukti kasih kita kepada Allah. Kita peduli kepada sesama. Sebab Allah Bapa mengasihi kita dan kita mengasihi Allah Bapa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang maha mulia, tuntunlah kami dan semua persekutuan orang-orang percaya. Jadikanlah hidup kami sebagai tanda-tanda kehadiran-Mu, karena semangat doa, kerukunan, dan persahabatan kami, sehingga kami boleh Tuhan saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Kami percaya Roh-Mu mengiringi langkah kami dan melindungi kami dari segala yang jahat. Mampukan kami agar boleh memakai hidup kami untuk senantiasa memuliakan nama-Mu dalam setiap tutur kata dan perilaku kami. Berkati semua jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Engkau yang menjamah mereka.
menguatkan hatinya, menguatkan jiwanya untuk berseru, memohon pertolongan hanya dari-Mu saja. Biarlah kasih-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupannya, di dalam proses pengobatannya, sehingga para jemaat-Mu boleh menerima kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Berkati semua para jemaat-Mu dalam segala persoalan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, Allah yang penuh kasih, senantiasa hadir di dalam kehidupan tiap-tiap jemaat-Mu, sehingga semuanya boleh bersukacita dan mampu menjalani kehidupan dengan satu kepastian, Allah mengasihi kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin. Bebata dosa sadasa, Tuhan Yesus